Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kembali lagi bersama saya Nanda Mutiara Putri dalam acara Pancasila News. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Di mana rangkaian acara pertama kami adalah untuk membahas mengenai argumen dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam berbagai masa. Masa pertama akan membahas mengenai masa Soekarno, diikuti dengan masa Soeharto, dan diakhiri dengan era reformasi. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara berupa tantangan-tantangan Pancasila dalam berbagai masa. Presiden Soekarno termasuk salah seorang perumus, penggali, dan pemberi nama Pancasila untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno sangat memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila dimulai dari masa Soekarno, di mana Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Selanjutnya, dalam masa Soeharto, ideologi dituangkan dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan dan dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi politik Orpol dan organisasi masyarakat Ormas. Dalam era reformasi, tantangan berupa enggaknya para penyelenggara negara mewacarakan tentang Pancasila hingga hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional menguak. Tantangan-tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di masa sekarang dapat dilihat dari berbagai peristiwa berupa gerakan atau paham. Yang pertama terdapat radikalisme agama, merupakan gerakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Tantangan ini merupakan tantangan berbasiskan agama. Selanjutnya terdapat radikalisme sekuler, merupakan paham yang ingin memisahkan Pancasila dari nilai-nilai agama. Baik, selanjutnya bersama saya Muhammad Arif Pratama, kita akan bahas mengenai urgensi dan esensi Pancasila sebagai ideologi negara, yang terdiri dari hakikat Pancasila sebagai ideologi negara dan esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah dimensi idealitas.
Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Selanjutnya adalah bagian kedua dari pembahasan ini, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu disadari bahwa peran ideologi negara tersebut bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu ideologi negara sebagai penuntun warga negara, dan ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara mengandung makna bahwa setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Lalu yang selanjutnya adalah ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya adalah kasus terorisme. Kasus terorisme ini muncul sebagai bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan, yang merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai toleransi, hak asasi, dan semangat persatuan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Baik, kembali lagi di Pancasila News. Berita kali ini akan membahas tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi tantangan Pancasila sebagai ideologi dan pentingnya ideologi bagi mahasiswa. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan Pancasila sebagai ideologi. Unsur internal atau dari dalam dan unsur eksternal, unsur dari luar. Faktor internal, pergantian rezim, kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok. Jadi rezim yang berkuasa di suatu negara lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan nasional atau kepentingan orang banyak. Penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Jadi masyarakat, rakyat, penduduk di suatu negara kurang percaya atau bahkan tidak percaya terhadap pemimpin yang ada. Faktor eksternal, pertarungan ideologis, menguatnya isu kebudayaan global, dan meningkatnya kebutuhan dunia yang akan kami jelaskan di slide berikutnya. Pertarungan ideologis seperti yang terjadi antara negara superpower, yaitu yang kita tahu negara superpower ada 3, Amerika Serikat, Rusia, dan China. Bukan hanya di ideologi saja, namun di semua aspek seperti di industri, mereka sangat bersaing, bahkan bertarung siapa yang lebih unggul. Contohnya, pada pertarungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 1945 sampai 1990. Menguatnya isu kebudayaan global, masuknya berbagai ideologi asing karena keterbukaan informasi. Karena informasi ini yang sangat cepat merambat ke seluruh negara. Apalagi di zaman sekarang, zaman industri 4.0, serba teknologi, serba media sosial, internet,
dan sebagainya. Masuknya ideologi asing ini dapat menggoyahkan ketahanan ideologi nasional dan berdampak pada kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kebutuhan dunia. Seperti yang digambar ini, yang terjadi juga di daerah saya Samarinda, di Sungai Mahakam, eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Untuk di Samarinda, pemandangan Sungai Mahakam itu bukan lagi pesut Mahakam, bukan lagi sungai yang jernih, namun melihat kapal-kapal batu bara yang melintas di atas Sungai Mahakam. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah, serta mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Diharapkan dengan adanya mata kuliah Pancasila ini, mahasiswa mampu mengatasi ancaman-ancaman yang tadi. Semoga kita bisa mengatasinya bersama-sama. Cara menghadapi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai generasi muda, terbiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dibaca ya, bukan hanya dilihat, namun dipraktekkan atau diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saja implementasi dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita harus saling bertoleransi terhadap keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia. 2. Penguatan pendidikan Pancasila terhadap generasi-generasi milenial saat ini melalui institusi-institusi pendidikan yang ada di Indonesia. 3. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan Pancasila disesuaikan mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan era sekarang dengan cara merevitalisasi cara belajar pendidikan Pancasila di sekolah maupun di kampus, yang termasuk juga dalam dimensi fleksibilitas ya, yaitu dimensi yang disesuaikan mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan era sekarang. 4. Menguatkan komitmen terhadap nilai-nilai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, BTI, NKRI agar menjadi bangsa yang utuh. Diharapkan dapat menguatkan komitmen kita. Mari kita amalkan ini kawan-kawan. Pancasila, in my heart, in my mind, and in my soul. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah